Shalom, puji Tuhan. Dapat kesempatan untuk boleh bersama dengan sahabat saya, dan kita mau ceritakan kesaksian bagaimana Tuhan menyertai, menolong keluarga dari sahabat saya, dan dia akan bagikan buat saudara semua. Shalom, selamat sore ya di sini Sel. Kita ada di Sentul. Jadi saya mau cerita mengenai papa mertua saya. Jadi satu waktu tuh saya dipanggil sama mama mertua ke rumah. Mama cerita, coba lihat deh papa deh. Itu sering kali kalau di tempat tidur itu ngelihat matanya itu ngelihat ke dinding atas gitu kan, ke loteng ya, ke loteng matanya tuh ke langit-langit bener, terbelalak gitu kan, dan itu berlangsung lama gitu. Dan kalau dipanggil itu dia nggak respon sama sekali, dan waktu itu saya juga ngelihat sendiri gitu, kayak gitu memang kondisinya. Nah pas saya lihat itu saya teringat, dan mama juga pernah cerita kalau papa ini kan dulu tentara, dan dulu pernah dikasih cincin, pernah dikasih sabuk gitu untuk kekebalan gitu dulu waktu masih tugas gitu kan, pernah seperti itu. Jadi iya, sebagai tentara biasa begitu. Jadi saya langsung pikir kayaknya ini hal yang tanda-tanda yang tidak baik gitu, ada sesuatu yang tidak baik. Dan saya juga tahu ini kayaknya ini ada sesuatu yang mengganggu papa gitu kan, yang tidak baik. Terus saya bicara sama mama juga, yes, coba kamu tolong cari deh kamu pendeta atau teman yang bisa mendoakan papa. Terus saya juga langsung bilang, oh iya mah, nanti saya panggil teman saya nanti saya minta untuk doain papa, dia seorang pendeta gitu. Terus mama bilang oke. Seperti itu awalnya. Jadi waktu Yesi menghubungi saya, dia WA, dia ceritakanlah kondisi papa mertuanya. Jadi kita janjian ya, besoknya langsung saya datang ya, kebenaran bisa datang waktu itu. Jadi langsung waktu kita datang ke sana, langsung ketemu si Om, dan kita ajak bicara karena beliau ini kan kondisinya di atas tempat tidur dan susah bicara ya karena stroke yang kedua waktu itu. Dan waktu mulai diajak bicara, saya perkenalkan karena Om belum pernah ketemu saya. Jadi saya bilang saya ini temennya Denny dan Yesi, sahabat-sahabat saya, dan mau mendoakan Om karena percaya bahwa Tuhan Yesus tuh mengasihi Om, dan supaya Om juga jangan ada yang mengganggu, dan supaya di dalam hatinya beliau itu saya jelaskan punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam dia, walaupun sebenarnya beliau sendiri sudah mengiring Tuhan ya, udah lama ya Yes ya, menjadi seorang Kristen, menjadi seorang yang percaya. Tetapi mungkin dalam pengiringannya beliau itu ada hal-hal yang beliau belum mengerti, sehingga dia masih belum melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang di masa lalu itu. Atau dia udah tahu tapi dia nggak tahu ya, dia udah tahu, dia udah sadar lah ya, dia punya kuasa, ada pegangan kuasa gelap, tapi mungkin dia nggak mengerti bagaimana harus melepaskan itu gitu. Dan inilah tujuan kita membagikan kesaksian ini, supaya mungkin kalau ada saudara-saudara yang punya kondisi yang sama keluarganya, kita tahu bagaimana caranya. Jadi intinya how to gitu loh, bagaimana untuk kita mendoakan gitu. Karena waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengiringan kita bukan cuman begitu aja, tapi kita harus terus setia mengiring Tuhan sampai kebenaran-kebenaran itu. Waktu kita beribadah, kita baca firman, kita punya kelompok-kelompok sel grup ataupun rekan-rekan dalam ibadah, kita bisa punya pengetahuan tentang firman yang lebih lagi, bahwa hal-hal yang dulu yang kita pikir itu biasa, rupanya itu Tuhan tidak berkenan, dan kita harus menyelesaikan itu dengan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan gitu, memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan kegelapan yang mungkin kita pernah terlibat dulu di dalamnya. Dan waktu Om ini dibimbing ya dalam doa, saya ajak Om berdoa untuk
meyakinkan beliau bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi beliau, Tuhan Yesus itu sudah mati buat dia, udah mencurahkan darahnya di atas kayu salib buat beliau, dan itu harga yang sangat mahal, dan itu juga untuk memberikan dia kelepasan dari setiap ikatan-ikatan dosa atau dengan hubungan-hubungan dengan kuasa kegelapan gitu yang dia lakukan di masa mudanya atau di masa lalunya gitu. Dan intinya adalah mau menceritakan atau meyakinkan dia akan kasih Tuhan itu. Dan waktu dibimbing dalam doa beliau memang responnya itu ya Yes ya, agak susah untuk bicara karena ya. Jadi saya bilang, Om, ikutin saya berdoa di dalam hati aja. Jadi saya bimbing dulu dia berdoa, lalu saya ada waktunya di mana saya bilang, ayo Om ikutin saya berdoa, dan saya bimbing beliau seperti ini. Nah, saya ceritakan seperti ini supaya saudara juga tahu ini doa yang diucapkan gitu. Ini salah satu yang difirmankan di dalam Roma 10 gitu ya, ayat 9 dan 10, bahwa dengan lidah orang mengaku dan diselamatkan, dengan hati orang percaya dan dengan dibenarkan gitu. Jadi ayat firman ini yang menjadi jaminan bagi kita untuk membimbing orang menerima Tuhan Yesus gitu di dalam hatinya, atau meyakinkan kembali kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi waktu dibimbing dalam doa, saya bilang, saya ajak Om ikutin saya berdoa, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya membuka hati saya percaya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, mencurahkan darah, tergantung di atas bukit Golgota, untuk menebus dan membayar semua dosa-dosa yang saya lakukan. Saya menerima Tuhan, saya mohon Tuhan ampuni saya dalam setiap dosa yang saya lakukan di waktu-waktu yang lalu, yang saya sadari, tidak saya sadari. Tuhan ampuni saya, dan Roh Kudus teruslah bertahtalah tinggal di dalam hidup saya dan pimpin kehidupan saya. Dan setelah itu saya juga membimbing beliau untuk mendeklarasikan bahwa saya milik Tuhan Yesus. Saya milik Tuhan Yesus. Darah Yesus membungkus kehidupan saya, dan segala ikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang saya lakukan di masa lalu, saya putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan memang bersamaan dengan itu juga saya mengoleskan beliau dengan minyak biasa yang disiapkan oleh keluarga. Kita doakan supaya Tuhan menyucikannya, menyucikan minyak biasa itu untuk bisa dipakai mengoleskan dan dipakai untuk mengoleskan kepada Om. Jadi waktu saya berdoa mengusir setiap roh jahat yang beliau suka lihat-lihat itu ya, kalau pagi hari yang dia suka melotot ya, melihat ke langit-langit rumahnya gitu, supaya itu pergi, jangan mengganggu si Om lagi. Jadi ditengking di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kembali lagi, sebab Om milik Tuhan Yesus gitu. Dia tidak boleh kembali lagi, setan-setan, roh-roh jahat tidak boleh kembali lagi mengganggu Om gitu. Dan setelah selesai mendoakan, kita ngobrol-ngobrol ya dengan mama ya, dengan tante waktu itu. Dan keesokan harinya apa yang terjadi, tolong dibagi lagi ya. Iya, kalau saya percaya saat misal membimbing papa gitu ya dalam doa, saya sangat bersyukur sekali. Kami memang keluarga, papa tuh rajin ya dulu pelayanan. Sekarang juga, dari dulu sampai sekarang juga, anak-anaknya yang menolong dia tuh selalu sebelum makan didoain, tidur juga didoain, terus di kamarnya lagu rohani, dengar firman Tuhan setiap hari begitu ya. Jadi saya percaya saat itu misal mendoakan papa, saya percaya papa sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan saya sungguh bersyukur bersama dengan suami dan kakak-kakak ipar saya ya. Kami sangat bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan papa, dan sangat bersyukur sekali misal sudah doain papa. Dan saya sangat senang sekali misal mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi papa. Mungkin kami keluarga belum berkesempatan untuk membimbing papa seperti itu, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan waktu yang baik. Waktu itu misal bisa membimbing papa dalam doa untuk pelepasan seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi intinya adalah Tuhan Yesus tuh mengasihi jiwa-jiwa
yang terhilang aja Tuhan cari gitu ya. Orang-orang yang di luar yang nggak mengenal Tuhan saja Tuhan rindu mereka diselamatkan, apalagi anak-anak Tuhan yang sudah mengiring Tuhan, namun mungkin masih ada ikatan-ikatan yang mereka tidak sadari. Tuhan pasti mau tolong gitu. Yang penting kita yang ada di sekitar mereka, kita aware gitu bahwa ada orang-orang yang seperti itu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat saudara. Ini is not about us, tapi ini tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Segala kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Amin. Tos dulu.